Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Bahasa Indonesia Lihat Sekitar SD kelas 4. Bab 3 anak-anak lihat sekitar ada di halaman 51 sampai dengan 56. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Tujuan pembelajaran bab 3 ini adalah dengan mempelajari bab 3 ini, kalian diharapkan dapat menulis teks dengan struktur argumentasi, mengenal pemakaian awalan ber serta menggunakannya, menyampaikan petunjuk arah, dan menuliskan teks dengan struktur deskripsi. Siap-siap belajar anak-anak di jalan raya, di terminal, di pasar, atau di tempat-tempat lainnya. Kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Ada tanda tempat pembuangan sampah, ada tanda tempat menyeberang, dan lainnya. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan menaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Gambar-gambar di bawah ini disebut rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pernahkah kalian melihatnya? Baik, kita cermati rambu-rambu lalu lintasnya anak-anak. Dari yang ke-1, di sini bentuknya adalah belah ketupat warna dasar kuning, warna tepi hitam, dan warna gambarnya hitam. Selanjutnya yang kedua berbentuk lingkaran warna dasar putih, bagian tepi berwarna merah, di sini juga garisnya merah anak-anak, warna gambarnya hitam. Yang ketiga, rambunya berbentuk persegi panjang, warna dasar biru. Di sini untuk gambar putih dan hitam. Keempat, ini rambunya berbentuk persegi panjang, warna dasarnya hijau anak-anak, untuk warna gambar dan juga huruf putih. Yang kelima, rambunya berbentuk lingkaran, warna dasar putih, garis tepinya hitam, dan untuk gambar angka di sini bagian tengahnya berwarna putih. Perhatikan rambu-rambu yang ditunjukkan guru. Perhatikan warna dan bentuknya. Apa yang sama? Kita cermati. Ada dua rambu berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih, yaitu yang kedua dan kelima. Dan dua rambu berbentuk persegi panjang. Dua rambu berbentuk persegi panjang ketiga dan keempat. Apa yang berbeda? Rambu-rambu tersebut ada yang berbeda bentuk dan warna dasarnya. Ada yang bentuknya belah ketupat, lingkaran, persegi panjang. Ada yang warna dasar kuning, putih, biru, dan juga hijau. Dapatkah kalian menduga artinya? Baik, ibu memberi contoh. Untuk yang ke-1, artinya persimpangan ganda kanan dan kiri. Ini ada yang persimpangan ke kanan dan juga ke kiri. Yang kedua, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, atau bisa juga mobil dilarang masuk anak-anak. Yang ketiga, petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki. Ini ada gambar zebra crossnya dan orang menyeberang. Yang keempat, informasi arah menuju Kota Bekasi dan Bogor. Untuk yang lurus Kota Bekasi dan yang arah ke kanan Kota Bogor. Yang kelima, batas akhir larangan kecepatan maksimum 50 km per jam. Baik, ibu memberi tambahan materi arti warna dasar rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama biru, berbentuk persegi, berwarna dasar biru, lambang, huruf atau angka, dan kata-kata putih. Rambu ini berisi perintah wajib bagi pengguna jalan atau penunjuk lokasi, misalnya petunjuk tempat menyeberang untuk pejalan kaki atau tempat membuang sampah. Sudah dicontohkan, ini untuk rambu ke-1 tempat menyeberang untuk pejalan kaki, dan yang kedua tempat membuang sampah. Kedua merah anak-anak, warna dasar putih dengan lingkaran merah, huruf atau angka berwarna hitam.
Rambu ini bersifat larangan, misalnya dilarang parkir, dilarang berbelok ke kiri, dilarang masuk, dilarang berkecepatan tertentu, atau larangan lainnya. Ini rambu ini artinya dilarang berbelok ke kiri anak-anak. Lanjut kuning, berbentuk ketupat warna kuning dengan lambang, tulisan atau gambar berwarna hitam. Rambu ini bersifat peringatan. Misalnya peringatan akan jalan yang licin, adanya tanjakan yang terjal dan banyak anak-anak menyeberang, atau peringatan lainnya. Ini artinya rambu ini jalan yang licin anak-anak, maka ini ada peringatan harus berhati-hati. Selanjutnya hijau anak-anak, berbentuk persegi panjang, berwarna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih, huruf atau angka putih. Rambu ini berisi informasi, misalnya informasi arah, jurusan atau lokasi fasilitas umum. Ini adalah informasi arah kantor Lurah Pancoran. Baik, selanjutnya putih anak-anak biasanya berbentuk bulat dengan dasar berwarna putih, tulisan putih bergaris luar hitam. Rambu ini menandai berakhirnya satu atau semua larangan, misalnya larangan melebihi kecepatan maksimum. Ini artinya akhir larangan kecepatan 80 km per jam. Lanjut ke materi membaca anak-anak. Bacalah cerita di bawah ini bersama teman kalian. Judulnya Awas Anak-anak. Rudy berangkat lebih pagi. Kelompoknya piket hari ini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudy menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudy tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Kita cermati kosakata yang diberi warna kuning anak-anak, lampu lalu lintas. Rudy tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada lagi kendaraan dari sebelah kanan dan kiri. Jalan di depannya kosong. Aman, pikir Rudy. Dia mengayuh pedal dan bersiap untuk melaju sekencang-kencangnya. Kita cermati kosakata mengayuh anak-anak yang diberi warna kuning. Tiba-tiba, tet! Bunyi klakson memekakkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudy sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Kita cermati kosakata yang berwarna kuning, diberi warna kuning anak-anak, ada klakson dan juga sigap mengerem. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka. Sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu bertanya kepada Rudy. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau. Berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudy hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati anak, pesan ibu itu. Cerita oleh Eva Nukman. Kita cermati kosakata yang diberi warna kuning anak-anak, helm. Lanjut ke materi jelajah kata anak-anak. Perhatikan kata-kata yang disorot kuning pada cerita Awas di atas. Tahukah kalian artinya? Agar kalian lebih paham, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Baik, di sini sudah disiapkan anak-anak, ada kata sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Kita mulai dari kalimat ke-1. Rudy membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan titik-titik sepeda motornya. Kalau pada sepeda yang dibunyikan adalah bel, kalau untuk sepeda motor yang dibunyikan adalah klakson anak-anak. Bel pada sepeda motor disebut klakson. Ibu tulis di sini klakson. Lanjut kalimat kedua, nelayan mendayung sampan. Rudy titik-titik sepeda. Kalau sampan ini didayung, nih nelayan mendayung sampan. Kalau sepeda ini berarti di kayu.
mengayuh. Rudi mengayuh sepeda. Si titik-titik mengayuh anak-anak. Kalimat ketiga, ayo bergeraklah dengan titik-titik, jangan bermalas-malasan. Bergeraklah dengan sigap anak-anak. Ini berarti titik-titik diisi dengan kata sigap. Lanjut ke kalimat keempat, Rudi titik-titik sepedanya supaya berhenti. Kalau sepeda supaya berhenti berarti mengerem anak-anak. Di sini mengerem. Ini titik-titik diisi kata mengerem. Selanjutnya, kalimat kelima titik-titik dipakai untuk melindungi kepala. Yang digunakan untuk melindungi kepala adalah helm anak-anak. Ini tulis helm, titik-titik diisi helm. Ini selanjutnya, jika titik-titik menyala merah berarti kendaraan harus berhenti. Lampu lalu lintas anak-anak berarti jawabannya di sini lampu lalu lintas. Kita cermati gambar yang di bawah. Ini untuk kesatunya, ini ada Rudi yang sedang di sini, Rudi yang membunyikan bel. Selanjutnya, Rudi mengayuh sepeda. Terus gambar ke di sini ada ini helm anak-anak. Helm dipakai untuk melindungi kepala. Selanjutnya mengerem di sini juga ada. Oh, ini bunyi klakson anak-anak. Ini gambar klakson. Selanjutnya di gambar kelima di sini ada lampu lalu lintas yang menyala merah. Lanjut ke materi berdiskusi anak-anak. Diskusikanlah kembali cerita Awas bersama teman dan guru. Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sebagai bahan diskusi. Sampaikan jawaban kalian setelah dipersilakan guru. Baik, soal ke-1, di mana Rudi berada? Ibu memberi alternatif jawaban. Rudi berada di persimpangan jalan raya yang memiliki lampu lalu lintas. Ke pertanyaan kedua, mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena tindakan Rudi menerobos lampu merah itu berbahaya. Pertanyaan ketiga anak-anak, mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Ibu memberi alternatif jawaban. Karena dia berpikir sudah tidak ada lagi kendaraan dari sebelah kanan dan kiri sehingga aman untuk menjalankan sepedanya. Pertanyaan keempat, menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Menurut saya perasaan Rudi takut dan menyesal karena telah melanggar lampu lalu lintas yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima anak-anak, jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Baik, ibu memberi alternatif jawaban. Aku akan meminta maaf dan berjanji tidak akan melanggar rambu-rambu lalu lintas lagi. Pertanyaan ke-6, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Kalau anak-anak tidak pernah, dijawab dengan aku tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Kalau anak-anak pernah, silahkan anak-anak menjawab pernah dan menceritakan kejadiannya. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.